Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Munjati. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pelajaran mengenai neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca saldo untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kesalahan yang tidak berpengaruh terhadap keseimbangan debit dan kredit: yang pertama, adanya transaksi yang tidak dicatat dalam buku besar. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar. Yang ketiga, adanya pendapatan atau pengkreditan ke dalam rekening yang salah. Yang keempat, adanya kesalahan yang saling menutup. Fungsi neraca saldo: yang pertama, fungsi persiapan. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi koreksi. Yang keempat, fungsi monitoring. Manfaat neraca saldo: yang pertama, transaksi yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan dokumen yang ada atau telah didukung oleh dokumen. Yang kedua, setiap transaksi dicatat dalam jurnal atau buku harian kegiatan perusahaan. Setiap akun yang terdapat pada jurnal dimasukkan ke catatan dalam buku besar masing-masing. Saldo-saldo yang ada dalam buku besar ditulis secara akurat. Saldo-saldo yang telah dihitung secara akurat dikumpulkan dalam neraca saldo. Berikut adalah bentuk neraca saldo. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh pembuatan neraca saldo. Berikut adalah contoh pembuatan neraca saldo PT Sukses Selalu. Ini ilustrasi saldo-saldo buku besar dari PT Sukses Selalu pada bulan Agustus 2020. Sekarang mari kita masuk ke cara pembuatan neraca saldo. Yang pertama, masukkan akun kas di sisi debit sebesar Rp162.500. Yang kedua, piutang sebesar Rp10 juta di sisi debit. Yang ketiga, perlengkapan di sisi debit sebesar Rp2.500.000. Keempat, peralatan di sisi debit sebesar Rp33 juta. Kelima, pendapatan di sisi kredit sebesar Rp70 juta. Keenam, utang bank di sisi kredit sebesar Rp50 juta. Ketujuh, utang usaha di sisi kredit sebesar Rp10 juta. Kedelapan, modal di sisi kredit sebesar Rp85 juta. Beban listrik di sisi debit sebesar Rp7 juta. Kemudian sisi debit dan kredit kita totalkan dan hasilnya itu harus balance. Sisi debit hasilnya Rp215 juta, sisi kredit Rp215 juta.